Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita jumpa kembali dalam renungan Logos HKBP Senin 11 September 2023. Hari ini renungan kita tertulis pada Amsal 21 ayat 23. Firman Tuhan saya bacakan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini adalah peliharalah perkataanmu. Peliharalah perkataanmu. Berbicara adalah sebagian anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, hendaklah dalam kasih, dalam menjalani kehidupan ini, manusia mau dan mampu menggunakan segala kemampuan dan talenta yang Allah berikan. Tetapi mari kita gunakan seturut dengan firman Tuhan. Firman Allah mengarahkan kita, janganlah ada perkataan kotor di luar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Tentu dalam kehidupan kita ini, kita semua memiliki kedudukan dalam keluarga, sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, dan sebagainya. Tentu kita dianugerahkan, diberikan untuk berbicara. Untuk itu, marilah kita jaga setiap pembicaraan kita dalam kehidupan kita. Firman Allah mengarahkan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana kita perlu. Saudara yang kekasih, pada renungan ini dengan jelas Amsal mengajarkan kita agar memelihara mulut dan lidah kita. Tentu pada ayat ini ada 3 hal kebenaran yang diuraikan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa adalah merupakan napas kehidupan kita. Kita melalui doa dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu salah satu kita sudah berbicara dengan Tuhan, memohon pengampunan, memohon berkat-Nya. Untuk itu, apa yang diingatkan kepada kita, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebaiknya mengatakan perkataan yang baik kepada sesama kita. Pada ayat ini dijelaskan supaya kita berdoa dan mampu menguasai diri dalam perkataan yang baik. Baik seperti kehidupan kita sehari-hari antara sesama kita, memberikan ucapan, kita bisa menjadi air menyiram hati orang lain, sehingga bisa bangkit kembali, akan mendatangkan harapan yang baru bagi saudara kita yang sedang mengalami misalnya pergumulan, kesulitan, masalah. Kita bisa menjadi air untuk menyiram supaya bertumbuh dan berbuah lagi yang kita harapkan bagi sesama kita. Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir,
ini adalah salah satu doa Mazmur untuk memohon kepada Tuhan supaya dalam kehidupannya Tuhan memberi kekuatan supaya mampu untuk menjaga perkataan dan ucapannya. Doa seperti ini diucapkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Daud memberikan teladan bagi kita supaya sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan mengawasi mulut dan bibir kita. Saudara yang kekasih, yang kedua, diingatkan lagi kita supaya selalu menjaga hati. Karena apa yang diucapkan itu adalah meluap dari hati. Bila hati kita kotor, dipenuhi kebencian kepada teman, dipenuhi dengan dendam, ini Allah tidak menyukai kata-kata yang bersifat menyakiti. Misalnya menggosip, mampu menjaga perkataan. Jangan menyakiti hati orang, tetapi hendaklah perkataan itu mendatangkan kesembuhan hati bagi orang lain. Saudara yang kekasih, yang ketiga, diingatkan pada Amsal ini, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tertulis pada Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ada kalanya kita harus lambat untuk berkata-kata, tidak banyak bicara, tetapi lebih banyak mendengar, dan dapat menahan bibir kita untuk tidak banyak bicara, karena inilah tanda orang yang berbudi akal. Saudara yang kekasih, bisa sesuatu apa yang kita dengarkan, baik kita mendengar, tetapi kita jangan terlalu cepat untuk menyampaikan ke orang lain. Apabila perkataan itu perlu kita saring, apakah ucapan kita itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Nah, saudara yang kekasih, tetaplah menjadi orang percaya, menyepakati segala perkataan kebaikan, mendatangkan berkat, supaya dapat membangun kesatuan untuk memenuhi kehendak Allah. Sebab itu, sanalah Roh Kudus Allah bekerja dan menjadikan kita tetap tinggal dalam karunia. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita diingatkan melalui Amsal untuk menjalani hari ini supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, diingatkan lagi kita supaya menjaga hati, dan inilah yang diingatkan pada hari ini untuk kita semua. Saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini hingga pagi ini. Tuhan bangunkan kami dan Tuhan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu mengingatkan kami supaya dalam perjalanan hari yang baru ini Tuhan mampukan kami untuk menjaga pembicaraan kami, ucapan kami melalui mulut dan bibir kami. Biarlah Tuhan kata-kata yang keluar dari ucapan kami boleh menyirami hati orang lain menjadi bertumbuh dan berbuah, sehingga terjalin kesatuan kerukunan antara sesama kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami, Tuhan yang mengiring kami sepanjang tiap langkah kami.
maupun Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami. Dan apapun yang kami kerjakan, yang berbagai macam, semua jemaat-Mu HKBP Limo, kiranya Tuhan yang berkati segala pekerjaan dan anak-anak yang sedang sekolah, pelajar, mahasiswa, kiranya Tuhan yang mengurapi mereka sehingga ucapan dan perkataan mereka juga Tuhan menjadi sumber air kehidupan untuk bagi orang lain. Untuk itu Tuhan, kami juga memohon saudara kami yang keadaan sakit, Tuhan sembuhkan penyakit dari dalam tubuh mereka. Juga Tuhan yang sedang menghadapi masalah, kiranya Tuhan yang berikan jalan yang terbaik. Dan kami juga Tuhan memohon kepadamu, Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu, baik hamba-Mu maupun semua jemaat HKBP Limo, Tuhan yang memberkati. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin.